Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Kita mau angkat masalah motif. Apakah kasus ini adalah berencana ataukah spontanitas, tidak berencana? Ini jelas-jelas banyak sekali eh, tanggapan, argumen, pendapat yang memang cukup berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan spontanitas, ada yang mengatakan berencana. Tentunya semua punya argumen masing-masing ya. Nah, tentunya saya juga punya argumen, saya punya pendapat, tapi saya akan coba berdiskusi tentunya dengan pakar hukum atau yang ahli hukumnya. Saya akan bicara langsung dengan minta pendapat dari kuasa hukum Danu, yaitu Bapak Ahmad Topan Sudirjo, berkaitan tentang masalah apakah ini berencana atau tidak, kemudian juga pasal-pasal atau konsekuensi daripada apa yang akan ponis apa yang akan didapat dengan kasus ini, mulai dari eksekutor, kemudian dalang, dan lain sebagainya, termasuk pasal-pasal apa saja yang dijeratnya nanti. Kita akan coba bicara, saya coba akan hubungi dengan Bapak Topan, walaupun hanya via medsos ya. Ikuti terus, semoga percakapan ini akan bermanfaat dan memberikan ilmu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hari ini saya di Japri dengan salah satu YouTuber yang bernama Bang Freddy. Terima kasih Bang Freddy sudah WA saya, dan dalam hal ini Bang Freddy menanyakan terkait masalah hukuman untuk kasus pembunuhan ya. Di sini tadi Bang Freddy menyampaikan ya, kasus pembunuhan. Bang Freddy, terkait pembunuhan itu juga ada dua versi. Pembunuhan yang dilakukan secara tidak terencana, dari pembunuhan yang berencana. Kalau yang pembunuhan biasa itu diatur di pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya 15 tahun. Tapi kalau misalnya pembunuhan yang berencana itu kan ada di pasal 340 KUHP, itu hukumannya hukuman mati dan sekurang-kurangnya seumur hidup atau 20 tahun. Jadi kalau dalam kasus yang berencana itu pasti ada motifnya. Itu hukumannya hukuman mati dan sekurang-kurangnya seumur hidup atau 20 tahun. Jadi kalau dalam kasus yang berencana itu pasti ada motifnya, itu pasti ada perencanaan. Jadi pembunuhan itu dilakukan bukan secara spontan gitu, tapi itu direncanakan beberapa bulan sebelumnya dengan skenario yang sudah direncanakan. Dan disitu pun sudah jelas pasti ada eksekutornya, dalam hal ini pelaku yang mengeksekusi, dan juga ada aktor intelektual di belakang ini yang menyuruh, yang mensupport atau yang membayar dan lain-lain. Jadi kalau dari pertanyaan Bang Freddy terkait contoh kasus Subang, menurut kami ya ini sudah jelas kasus pembunuhan berencana, karena ada sesuatu yang dituju dengan adanya pembunuhan ini. Dan kalau kasus spontan itu pembunuhan kan pelakunya bisa datang
ke TKP melakukan pembunuhan ditinggal. Nah, itu pun juga pasti banyak bukti-bukti yang ditinggalkan. Tetapi kalau pembunuhan yang terjadi sama-sama kita amati yang di Subang, itu analisa kami, analisa saya khususnya, itu lebih kepada pembunuhan. Dan kalau kasus spontan itu pembunuhan kan pelakunya bisa datang ke TKP melakukan pembunuhan ditinggal. Nah, itu pun juga pasti banyak bukti-bukti yang ditinggalkan. Tetapi kalau pembunuhan yang terjadi sama-sama kita amati yang di Subang, itu analisa kami, analisa saya khususnya, itu lebih kepada pembunuhan berencana. Pembunuhan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, dengan tujuan apa kita nggak tahu, dengan motif apa kita nggak tahu, dan skenario-nya apa kita nggak tahu gitu. Tapi yang pasti itu sudah jelas menurut kami pembunuhan berencana. Terus bagi oknum yang memudahkan pelaku, yaitu juga bagian dari perencanaan, sehingga masuk kategori di satu kelompok pembunuhan berencana gitu. Kalau saksi itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan kesaksian yang yang berguna bagi penyidikan. Dan sebetulnya kalau saksi ini juga tidak ada sanksi hukumnya, hanya kalau misalnya saksinya tidak dinilai jujur atau tidak dinilai bermanfaat untuk penyidikan, ya tidak dipakai, tidak digunakan, dan tidak dijadikan barang bukti. Tetapi kesaksian yang benar itu bisa dijadikan barang bukti. Jadi gitu Bang Freddy, apa kita nggak tahu gitu. Tapi yang pasti itu sudah jelas menurut kami pembunuhan berencana. Terus bagi oknum yang memudahkan pelaku, yaitu juga bagian dari perencanaan, sehingga masuk kategori di satu kelompok pembunuhan berencana gitu. Kalau saksi itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan kesaksian yang yang berguna bagi penyidikan. Dan sebetulnya kalau saksi ini juga tidak ada sanksi hukumnya, hanya kalau misalnya saksinya tidak dinilai jujur atau tidak dinilai bermanfaat untuk penyidikan, ya tidak dipakai, tidak digunakan, dan tidak dijadikan barang bukti. Tetapi kesaksian yang benar itu bisa dijadikan barang bukti. Jadi gitu Bang Freddy. Semoga balasan saya ini berkenan dan memuaskan Bang Freddy. Terima kasih banyak. Salam hormat untuk seluruh sahabat Bang Freddy, sahabat channel Bang Freddy. Semoga kita semua diberi kesehatan dan selamat hari Imlek bagi yang merayakan. Dan kita sama-sama berdoa semoga kasus Subang bisa segera selesai. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.